Selamat pagi anak-anak kami sekalian, senang bertemu dengan kalian pada pagi hari ini dengan anak kami kelas 10 IPA. Bapak harapkan tetap semangat belajar ya, sukacita senantiasa. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang vektor. Apakah itu vektor? Ya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian kita akan melihat tujuan pembelajaran kita di sini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang vektor. Dua, siswa memahami tentang skalar. Yang ketiga, siswa mampu menggambarkan penjumlahan 2 vektor dan 3 vektor. 4, siswa mampu menggambarkan pengurangan vektor. Kelima, siswa mampu menentukan resultan 2 buah vektor. Mari kita lihat materi satu persatu. Baiklah anak-anak kami sekalian, kita akan melihat materi vektor. Saya akan meminjam dulu bahan ajar dari David Russell ya. Vektor are quantity that have both magnitude and direction. Vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ya, vektor harus kami ketahui besaran-besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Iya. Kemudian kita melihat di sini contoh daripada vektor. Yang pertama itu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, arus listrik, ya, displacement, velocity, acceleration, force, electric current. Ya, kemudian kita lihat itu skalar. Nah, selain vektor ada besaran skalar, itu besaran yang hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah, ya. Ya, kemudian contoh skalar kita lihat di sini, length panjang, massa, distance jarak, dan time waktu. Itu tidak ada arahnya ya, hanya besaran saja. Kemudian vektor ini kita identifikasi melihat simbol vektor itu di atas lambang. Ini misalnya vektor kecepatan, di atasnya dituliskan lambang panah. Ini adalah lambang dari vektor kecepatan. Misalnya 23 meter per sekon. Iya. Kemudian kita melihat arah vektor ini. Kalau gambarkan panah itu menandakan arah. Dengan adanya vektor, Anda bisa semua dari Sumatera, Medan ke Jakarta. Kalau mau menggunakan mobil, lihat saja tanda-tanda arah ini. Di setiap persimpangan ada arah dibuat. Kalau misalnya simpang 4 ke kanan, contoh di Pakam ke Kota Galang, ke kiri Kota Pakam, lurus tebing tinggi. Vektor ini kalau kita mengikuti, Anda mengikuti tidak akan sesat. Ya, mengikuti arah, menunjukkan arah yang benar. Ya, ini menunjukkan gambar 2 vektor, yang satu besarnya 10 km arah ke kanan dan 20 km arah ke kanan. Iya. Ini adalah menggambarkan 2 vektor. Yang satu vektornya ke kanan, yang satu ini vektor ke kanan, yang satu vektornya ke kiri, ya. Iya, arahnya ke kiri. Iya. Ini adalah vektor yang arahnya ke kanan. Jadi nilainya ini bisa dihitung dari sini. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau dia perpindahan bisa dihitung nilainya berapa perpindahannya. Ya, vektor A dan B ini kita melihatkan satu arah dan sejajar ya. Iya. Ya, sekarang kita melihat dulu contoh ada suatu titik P di suatu roda.
Kalau ini bergerak rodanya, kita lihat arah vektornya ke dua bidang, kepada sumbu X dan sumbu Y. Ini kita melihat sekarang, ini titik tersebut, maka perpindahannya kita lihat ini ke sumbu Y, ini ke sumbu X, ini arahnya ya. Nah, ini nilai dan arahnya sampai di sini kita melihat perpindahannya, dan ini sejauh kemari perpindahan terhadap sumbu Y. Itu adalah contoh dari suatu benda yang bergerak. Jadi hampir semua benda yang bergerak itu berpindah, memiliki nilai vektor perpindahan. Jadi setiap benda yang berpindah pasti ada nilai perpindahan dan arahnya. Ya, kita melihat sekarang ini adalah penjumlahan dua vektor. Iya, penjumlahan dua vektor. Ini vektor A dan vektor B. Iya, setelah dijumlahkan kita melihat ini adalah A tambah vektor B, pindahkan ke ujung, arahnya jangan sampai berubah, tetap besar dan arahnya, maka nilai resultannya adalah C. Maka vektor C di sini adalah A, vektor A tambah B. Ya, vektor A tambah B sama dengan vektor C ya. Iya. Kemudian kita juga melihat di sini perpindahan B tambah A, tadi A tambah B. Iya. B tambah A, di ujung dari B ini dimasukkan vektor A, maka nilainya adalah C. Iya, C ya, vektor C. Iya. Ya, kemudian kita melihat sekarang dari hasil penjumlahan itu diperoleh bahwa A vektor A tambah B sama dengan vektor B tambah C, sama besar dan arahnya. Itu yang disebut dalam penjumlahan laku hukum komutatif. Ya. Sekarang kita melihat ini penjumlahan tiga vektor ya. Iya, vektor A tambah B tambah C. Dari sini mulai pangkalnya A, vektor A tambah B tambah C. Maka nilai resultannya R adalah ini, dari A ke ujung C. Ya, supaya bisa menggambarkan tiga vektor. Ya, resultan tiga vektor. Iya. Ya, sekarang kita melihat dulu aplikasi di lapangan penggunaan vektor tersebut. Setiap pemana pasti menggunakan arah atau vektor, memiliki nilai arah. Kalau kita melihat pemana-pemana dari Korea Selatan itu sangat terkenal di pesta olimpiade internasional ya. Itu mereka rata-rata mendominasi medali emas, memiliki nilai 90 bahkan 100. Mereka berlatih bagaimana memanah yang benar, bagaimana menempatkan anak panah ini dengan benar menusuk suatu lingkaran bagian paling tengah. Iya. Ya, kalau kita melihat ini ditarik, ini ada dua, kemari adalah tegangan tali satu, ke bawah dan juga vektor gaya kedua, tegangan tali kedua. Inilah resultannya daripada kedua tegangan F. Ya. Kalau kita perbesar ditarik ini, tegangan talinya tentu makin besar. Ya, tegangan talinya makin besar. Ya, ini juga gaya yang dihasilkan akan makin besar. Iya. Kalau diperbesar lagi, ya, ini kita melihat tegangan talinya makin besar, tegangan talinya juga makin besar. Ya, maka resultan gayanya juga akan makin besar. Ya. Kemudian diperbesar lagi, maka nilai tegangan talinya akan mendekati maksimum, dan ini juga mendekati maksimum dan memiliki gaya yang akan lebih besar.
Kemudian kita melihat apa yang terjadi setelah dilepas, maka oleh tegangan tali mendorong daripada anak panah tersebut untuk menuju sasaran. Ya, itulah termasuk salah satu contoh aplikasi vektor di lapangan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, aplikasi vektor di lapangan. Mari kita lihat contoh yang lain. Ya, sekarang kita melihat suatu penerapan vektor di mana ada suatu perahu yang bergerak di dalam suatu sungai. Ada beberapa kejadian yang kita mati di tempat ini. Ya, yang pertama kita melihat, ya, ini adalah airnya sedang diam. Itu adalah perahunya bergerak. Kita mati ini. Ya, ini juga sungai bergerak, perahu bergerak. Berarti dari sini perahu bergerak tadi adalah lebih cepat ini, ya. Ini berlawanan arah sekarang, vektor kedua. Ini berlawanan arah. Dia melawan aliran sungai, vektor aliran sungai ke kanan, vektor arah perahu ke kiri, ya, vektor arah perahu ke kiri. Kemudian kita melihat ini tadi, ya. Sekarang kita melihat dulu bagian keempat, ya. Ini vektor aliran sungai lebih besar dari kecepatan perahu, sehingga kita melihat bahwa perahu tidak dapat melaju ke arah yang lebih jauh ke bagian kiri. Dia terdorong oleh air yang vektor kecepatan air yang lebih besar. Iya. Kemudian kita melihat kalau mana dengan perahu yang bergerak tegak lurus terhadap air yang mengalir. Kita melihat, ya, bahwa perahunya nanti sampai tentu tidak akan lurus di seberang karena pengaruh aliran air. Maka dia akan sampai dengan, ya, miring, ya, arahnya karena pengaruh daripada aliran air. Kalau kita melihat di sini, ya, kita mati sekali lagi. Ya, ini tentu arahnya jadinya sampai dia miring, tidak lagi lurus di seberang. Jadi kalau mau lurus dia akan arahkan perahu ke sebelah kiri. Ya, nanti ada sudutnya berapa dari perhitungan supaya pas diarahkan, maka dia akan lurus sampai di seberang sungai. Demikianlah kami dulu pembelajaran kita vektor tahap pertama ini. Kita sampai dulu dalam penerapan vektor itu di lapangan. Ya. Penjumlahan vektor udah tadi, pengertian vektor supaya dikuasai anak-anak kami sekalian. Jadi soal kita kepada anak kami sekalian yang pertama, soal kita yang pertama yang dikerjakan kepada anak kami, yang pertama dikerjakan adalah satu, jelaskan perbedaan vektor dengan skalar. Nah, itu soal kita yang pertama, ya. Jelaskan perbedaan vektor dengan skalar. Yang kedua, gambarkan contoh penjumlahan vektor. Nomor 2, ingat ya, gambarkan contoh penjumlahan vektor. Yang ketiga, gambarkan contoh penjumlahan vektor 3 vektor. Ya, yang kedua tadi untuk 2 vektor, yang nomor 3 untuk 3 vektor. Dan terakhir nomor 4, gambarkan contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dengan anak panah tadi, bisa dengan perahu menyeberangi sungai, ya, bisa juga yang lain-lain, roda berputar tadi. Banyak penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tugasnya dapat dikumpul di Google Classroom.
Terima kasih kepada kami. Tetap semangat dalam belajar. Selamat pagi.